Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi bersama saya. Semoga kalian semuanya selalu diberikan Allah yang terbaik. Semoga keluarga kita dijauhkan dari bala, baik bala dunia maupun akhirat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Yang kemarin kita sudah membahas perkembangbiakan secara generatif, yakni secara kawin. Yang kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan dengan cara tidak kawin pada tumbuhan. Tapi sebelum itu mari kita awali dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a waj'alna min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasi'a rabbi kulli syai'in wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ke materi. Apakah perkembangbiakan vegetatif itu? Kemarin di video yang pertama sudah kita sampaikan bahwa perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan atau reproduksi makhluk hidup secara aseksual, artinya tidak melalui perkawinan. Aseksual artinya tidak melalui perkawinan, jadi tidak ada perleburan sel kelamin jantan maupun betina. Oke, itu perkembangbiakan vegetatif. Nah, pada tumbuhan perkembangbiakan vegetatif itu ada dua macam. Yang pertama ada alami, berarti dengan sendirinya. Yang kedua buatan, berarti di sini ada campur tangan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus pada vegetatif alami, artinya yang asli, jadi tanpa ada campur tangan manusia. Oke, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan itu ada 7, ya. Ada 7. Yang pertama adalah akar tinggal. Yang kedua adalah umbi lapis. Yang ketiga umbi akar. Yang keempat geragi atau stolon. Yang kelima umbi batang. Kemudian ada spora. Dan yang terakhir adalah tunas. Jadi ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ada 7, ya. Mulai dari akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, geragi, umbi batang, spora, dan tunas. Oke, itu. Yang pertama kita pada akar tinggal. Akar tinggal ini adalah akar yang sebenarnya dia adalah batang, tapi dia ada di dalam tanah, menjulur di dalam tanah, menjala di dalam tanah. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma adalah lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Ini tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma. Di antaranya ada lengkuas, jahe, alang-alang, dan kunyit, temulawak, dan lain-lain. Oke. Kita ke yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah sebenarnya bagian tanaman yang membengkak. Jadi bagian tanaman yang membengkak, yang membesar di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan, itu disebut umbi. Jadi semua bagian tanah yang membengkak di dalam tanah, membesar di dalam tanah, itu disebut umbi. Nah, ada yang berlapis-lapis. Nah, disebut umbi lapis. Jadi bagian batang yang di dalam tanah tetapi dia berlapis-lapis. Nah, itu disebut umbi lapis. Nah, umbi lapis ini sebenarnya adalah merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, contohnya yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Nah, yang sering kita jumpai ini di rumah pasti, ya. Jadi ini bawang merah ini berkembang biak dengan cara umbi lapis. Kemudian ini bunga tulip, yang sangat terkenal di Belanda.
Kemudian yang ketiga adalah bunga bakung. Ini adalah contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Oke, kita lanjut. Sekarang umbi akar. Umbi akar sekali lagi bagian tanaman yang berada di dalam tanah dan membesar itu disebut umbi. Nah, ini yang membesar adalah akarnya. Nah, jadi disebut umbi akar karena bagian akar yang membesar. Bagian akarnya membesar. Yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, umbinya tidak berlapis-lapis dan tidak berbuku-buku. Nah, makanya disebut umbi akar karena akarnya ya membesar gitu, akar membesar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar ini wortel. Nah, ini wortel. Ada contoh yang lain adalah lobak. Ini yang berkembang biak dengan cara umbi akar. Jadi akar membesar. Nah, akarnya ini bisa ditanam dan kemudian jadi tumbuhan baru. Oke. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang ini batang yang membengkak di dalam tanah. Nah, bagian ini bisa keluar tunasnya nanti, keluar tunas. Nah, setelah keluar tunas jadilah tumbuhan baru. Contohnya itu kentang dan ubi jalar. Jadi kentang, ubi jalar. Yang paling mudah kita jumpai itu ubi jalar. Kalau kamu beli ubi jalar, kamu taruh di air, itu pasti, atau kamu taruh di tanah, pasti akan tumbuh. Tukul tunas, tumbuh tunas. Nah, itu. Yang selanjutnya geragih atau stolon. Geragih atau stolon ini terdapat pada tumbuhan yang menjalar di tanah. Jadi dia merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Nah, geragah ini tersusun atas ruas-ruas. Jadi kayak bambu itu loh. Itu beruas-ruas. Ada ruasnya. Tapi bambu tidak berkembang biak dengan stolon atau geragih. Tapi bentuknya itu seperti bambu. Ada ros-rosannya itu loh. Itu namanya ruas-ruas. Kayak tebu. Nah, tebu itu juga beruas-ruas. Tapi tebu tidak berkembang biak dengan cara geragih. Artinya saya ingin menjelaskan ruas saja. Nah, di ruas ini nanti akan menempel di tanah. Setelah menempel di tanah akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar jadi tumbuhan baru. Itu geragih atau stolon. Nah, tanaman yang sudah baru tadi sudah tak bergantung pada induknya, jadi udah jadi tanaman baru. Nah, jenis tanaman yang berkembang biak dengan cara geragih ini diantaranya stroberi. Jadi stroberi itu berkembang biak dengan cara geragih atau stolon. Ada lagi rumput teki itu juga bisa berkembang biak dengan cara geragih atau stolon. Ini contoh gambar dari stroberi. Ya. Kita lanjut pada spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, suplir atau lumut. Ya, jadi spora ini terdapat pada tumbuhan paku, suplir dan lumut. Nah, spora ini sebenarnya berada dalam kotak spora di tepi daun. Jadi semacam tepung gitu ya, semacam tepung. Nah, tepung ini nanti ketika jatuh dia akan jadi tumbuhan baru. Nah, jadi pada tepi daun itu, pada tepi daun suplir, paku-pakuan, lumut ini terdapat spora, butiran spora. Spora ini nanti akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini contoh suplir. Kalau kamu perbesar, di pinggir-pinggir daunnya itu ada kotak-kotak, ya, ada kantong-kantong yang berisi
spora. Spora itulah nanti akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini paku-pakuan yang berkembang biak dengan cara spora ini terkhusus pada paku tanduk rusa itu ya. Kemudian ini di lumut. Lumut juga berkembang biak dengan spora. Oke, selanjutnya yang terakhir tunas. Tunas ini bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh yang berkembang biak dengan cara tunas itu pisang, tebu, bambu, dan lain-lain. Ini ada cocor bebek, awas hati-hati. Cocor bebek di sini itu tunas, tetapi tunasnya beda dengan tunasnya pisang dan bambu. Kalau pisang itu tunas biasa, bambu juga tunas biasa. Kalau cocor bebek ini namanya tunas adventif. Ya, tunas adventif. Itu untuk cocor bebek. Oke, terima kasih. Tugas untuk kalian sebelum saya akhiri, kalian harus merangkum video yang ada di sini. Merangkum bagaimana? Jadi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan ada berapa? Sampai sebutkan. Misalnya ada 7. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, sampai 7. Kemudian kamu berikan contoh masing-masing, berikan contoh masing-masing. Jadi geragi contohnya apa, semakin banyak semakin bagus. Kemudian akar tinggal contohnya apa, terus umbi akar contohnya apa, beri contoh semuanya, rangkum di bukumu, kemudian nanti difoto, dikirimkan ke WA grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.